Outlook pasar dari manajer investasi global. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk diskusi dengan seorang manajer investasi global, yang kalau bertransaksi saham di Indonesia akan tercatat sebagai net buy sell asing di IHSG. Dalam diskusi ini, saya mendapat banyak insight asing akan Cina dan Indonesia. Rangkuman sebagai berikut. Sebagai informasi, dia Deputi CIO, atau Chief Investment Officer, dari perusahaan manajer investasi joint venture antara Amundi, MI terbesar di Eropa yang mengelola lebih dari 2 triliun dolar Amerika atau sekitar 32.000 triliun rupiah, dengan Bank of China, bank terbesar keempat Cina dengan aset 4,8 triliun dolar Amerika atau sekitar 76.000 triliun rupiah. Selain berpengalaman membawahi tim yang mengelola reksadana di Cina, dia juga punya pengalaman yang sama dengan reksadana dan produk investasi di Eropa. Jadi sebetulnya sudah expert di bidang investasi level global dan saat ini berkantor di Shanghai. Sehubungan dengan rencana perusahaan untuk joint venture dengan salah satu MI di Indonesia, beberapa personel eksekutif berencana mengambil sertifikasi Wakil Manajer Investasi atau WMI. Untuk itu mereka ikut training di APRDI dan ujian di LSP Pasar Modal Indonesia atau LSPPMI. Kebetulan sekali, saya mendapat penugasan APRDI untuk menjadi pengajar dalam sesi persiapan sertifikasi WMI ini. Kebetulan 2 kali, saya sedang cuti dan berlibur ke Shanghai. Training yang online, disepakati untuk tatap muka agar lebih banyak diskusi. Malahan saya jadi belajar banyak. Jika saya perhatikan, pemberitaan media massa internasional terhadap Cina, terutama dari Barat, cenderung kurang objektif. Bukan berarti memberitakan hoax, tapi membesar-besarkan hal negatif dan kurang menonjolkan hal positif. Belum lagi karena sosial media konvensional juga dibatasi. Jadi akan lebih baik jika bisa mendapat insight langsung dari orang yang benar-benar ada di Cina langsung dan berinvestasi berdasarkan sumber berita lokal. Pertanyaan pertama. Bagaimana menurut dia kesiapan Cina menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat? Tanpa ragu dia menjawab lebih dari siap. Dari pemahaman saya sebagai orang luar, banyaknya perusahaan Cina yang membangun pabrik di Vietnam, Filipina, dan termasuk Indonesia adalah bentuk antisipasi. Menurut dia hal ini memang benar, tapi itu hanya sebagian sangat kecil dari produksinya. Yang utama tetap ada di Cina. Hal ini karena infrastruktur dan supply chain atau rantai pasokan di Cina sudah sedemikian efisien, canggih, dan murah sehingga pretty much bisa produksi hampir apapun yang diinginkan dengan harga kompetitif. Pabrik Tesla terbesar dunia juga adanya di Shanghai. Banyak pabrikan mobil Eropa juga ada di sana, dan sekalipun dikenakan pajak dan tarif, biaya produksinya masih kompetitif. Saya tanya lagi bagaimana dengan BYD yang jadi nomor 1 di dunia saat ini? Menurut dia, selain BYD masih ada 100 lebih merek lainnya yang juga sangat kompetitif. Mobil listrik karena sesuai dengan prinsip ESG, environment, lingkungan, juga banyak mendapat